Pengertian dan prinsip perakitan. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pekerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Perakitan juga dapat diartikan penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau pasangannya. Pada prinsipnya, perakitan dalam proses manufaktur terdiri dari pasangan semua bagian-bagian komponen menjadi suatu produk, proses pengencangan, proses infeksi dan pengujian fungsional, pemberian nama atau label, pemisahan hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang buruk, serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Adapun macam-macam dan jenis perakitan, yaitu yang pertama adalah perakitan manual, adalah perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. 2. Perakitan otomatis adalah perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik atau yang disebut dengan mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan, yaitu 1. Perakitan tunggal. Jenis perakitan tunggal yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Contohnya proses pembuatan spare part atau ban mobil dan mobil. 2. Produk seri. Jenis perakitan produk seri adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya proses perakitan produk elektronik, perakitan mobil, perakitan motor. Selanjutnya adalah metode perakitan produk. Dalam produksi massal, proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis, misalnya proses pengikatan, penggilingan, pengelasan atau penyekrupan dalam urutan rangkaian produksi. Dalam perakitan terdapat beberapa metode, di antaranya 1. Metode dapat ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain karena bagian tersebut dibuat suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan. Waktu perakitan komponen lebih cepat. Harus membeli komponen yang relatif mahal. Kedua, perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Ketiga, perakitan secara individual. Perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat dipisahkan antara pasangan satu dan pasangannya karena dalam pengerjaannya berurutan bergantung pada bagian sebelumnya. Adapun persiapan alat dan bahan produksi,
1. Pengelompokan alat dan bahan produksi. 2. Pengelompokan bahan baku produksi. 3. Penetapan standar alat dan bahan produksi. 4. Menyusun tahapan perakitan produk. 5. Menyusun metode perakitan produk. Nah, itu adalah untuk mengetahui alat-alat bahan apa saja yang dibutuhkan dalam proses kegiatan perakitan produksi. Tetapi produknya pun harus ditentukan dahulu produk apa yang akan dibuat. Faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan. 1. Jenis bahan yang akan dirakit. 2. Kekuatan yang dibutuhkan. 3. Pemilihan metode penyambungan. 4. Pemilihan metode penguatan. 5. Penggunaan alat bantu perakitan. 6. Toleransi. 7. Bentuk atau tampilan produk. 8. Ergonomis. 9. Finishing. Selanjutnya manfaat perakitan produk. 1. Mengurangi biaya produksi. 2. Mengurangi jumlah komponen. 3. Mempersingkat waktu perakitan. 4. Meningkatkan keandalan produk. 5. Mengurangi lead time. Dengan menyusun rencana perakitan produk, perusahaan dapat meningkatkan daya saing pasar karena 1. Memiliki produk dengan kualitas tinggi. 2. Memiliki waktu pengiriman kepada pelanggan yang lebih baik. 3. Memiliki biaya produksi yang lebih rendah. Selanjutnya, identifikasi sistem perakitan produk secara manual. 1. Yang disebut dengan single station manual assembling, yaitu terdiri atas tempat kerja tunggal yang mana perakitan produk diselesaikan di satu tempat. 2. Assembling by worker team, melibatkan banyak pekerja yang melakukan perakitan, dapat ditugaskan agar dapat bekerja pada suatu stasiun sambil melakukan pekerjaan yang berbeda. 3. Automated assembly system lebih memilih menggunakan mesin otomatis daripada menggunakan tenaga manusia.